Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepri Parandi Hidi Subrata, NIM 1930-2012-01. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap maupun individu-individu yang dilihat menjadi model atau contoh untuk dipelajari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar sosial adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya: mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur, stimulus, respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Contohnya, belajar melalui observasi. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan peniruan. Belajar melalui observasi meniru sesungguhnya belum tepat, karena modeling bukan sekedar meniru atau mengulang apa yang dilakukan orang, tetapi modeling melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Baiklah, itu saja. Akan dilanjutkan kepada Saudari Rahma. Pada Saudari Rahma, saya persilahkan. Oke, baiklah. Modeling mengubah tingkah laku lama. Di samping dampak mempelajari tingkah laku baru, modeling mempunyai dua macam dampak terhadap tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial. Tergantung apakah tingkah laku model diganjar atau dihukum. Modeling simbolik. Dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik. Film dan televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung, yang mungkin mempengaruhi pengamatannya. Sajian itu berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. Modeling conditioning. Modeling dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi conditioning klasik vicarious. Modeling emosional. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditunjukkan ke objek yang ada di dekatnya, atau conditioning klasik. Saat dia mengamati model itu atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang menjadi sasaran emosional model yang diamati. Motivasi belajar dan teori perilaku atau Bandura. Konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu itu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Dalam kenyataannya, daripada membahas konsep motivasi belajar, penganut teori perilaku lebih memfokuskan pada seberapa jauh siswa atau siswi tersebut telah belajar untuk mengajarkan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan. Penghargaan dan penguatan. Suatu alasan mengapa penguatan yang pernah diterima merupakan penjelasan yang
yang tidak memadai untuk motivasi, karena motivasi belajar manusia itu sangat kompleks dan tidak bebas dari konteks atau situasi yang berhubungan. Terhadap binatang yang sangat lapar, kita dapat meramalkan bahwa makanan akan merupakan penguat yang sangat efektif. Oke, itu saja, mungkin akan dilanjutkan oleh Eka Putri. Saya Eka Putri Fadila akan melanjutkan materi selanjutnya. K. Penentu nilai dari suatu intensif. Nilai motivasi belajar dari suatu intensif tidak dapat diasumsikan, karena nilai itu dapat bergantung dari beberapa faktor. Contoh, misalnya guru mengatakan, saya ingin kalian semua mengumpulkan laporan bukti pada waktunya, karena laporan tersebut akan diperhitungkan dalam menentukan nilai kalian. Selanjutnya yaitu L. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Yang pertama, perhatian. Itu contohnya sebelum meniru orang lain. Yang kedua, prestasi atau tingkah laku yang ditiru. Yang ketiga, peniru tingkah laku model atau behavior production process. Itu sudah mengamati dengan penuh perhatian. Yang keempat yaitu motivasi dan penguatan. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi. Dampak belajar. Pemberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Memotivasi tingkah laku yang akan datang, contohnya menyajikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil tingkah laku yang akan dilakukan. Dengan kata lain, tingkah laku ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang, di mana pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Terus penguatan tingkah laku, yaitu keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku tidak menjadi diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulang. Selanjutnya, hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Albert Bandura, 1969 menjelaskan sistem pengendalian perilaku belajar adalah perubahan perilaku suatu fungsi pengalaman. Di dalamnya tercakup perubahan-perubahan afektif, motorik, dan kognitif yang tidak dihasilkan oleh sebab-sebab lain. Albert Bandura menjelaskan sistem pengendalian perilaku, stimulus kontrol, perilaku yang muncul di bawah pengendalian stimulus eksternal, seperti bensin, bernafas, dan mengedipkan mata. Yang kedua, outcome control, yaitu perilaku yang dilakukan untuk mencapai hasilnya atau berorientasi pada hasil yang akan dicapai. 3. Yaitu symbolic control, perilaku yang diarahkan oleh kata-kata yang dirumuskan atau diarahkan oleh antisipasi yang diimajinasikan dari hasil yang akan dicapai. Lanjut, yang terakhir yaitu penerapan kognitif sosial dalam pembelajaran anak usia dini atau anak MISD. Penelitian Uhamisastra dan Yudiana 2003 menghasilkan konklusi bahwa penjas dengan materi khusus yaitu keterampilan olahraga tertutup dan keterampilan olahraga terbuka atau efektif untuk mengembangkan kecerdasan emosional siswa SD. Penelitian yang dilakukan Rustiana juga melaporkan tentang pengaruh pendidikan jasmani harmoni, kombinasi dari keterampilan gerak dasar, permainan atau games, dan tari massal atau tari saman
dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa sekolah dasar. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap individu, juga melihat model-model atau contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesiapan perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. 1969 menjelaskan sistem pengendalian perilaku belajar adalah perubahan perilaku suatu fungsi pengalaman. Di dalamnya tercakup perubahan-perubahan afektif, motorik, dan kognitif yang tidak dihasilkan oleh sebab-sebab lain. Albert Bandura menjelaskan sistem pengendalian perilaku, stimulus kontrol, perilaku yang muncul di bawah pengendalian stimulus eksternal, seperti bensin, bernafas, dan mengedipkan mata. Yang kedua, outcome control, yaitu perilaku yang dilakukan untuk mencapai hasilnya atau berorientasi pada hasil yang akan dicapai. 3, yaitu symbolic control, perilaku yang diarahkan oleh kata-kata yang dirumuskan atau diarahkan oleh antisipasi yang diimajinasikan dari hasil yang akan dicapai. Lanjut, yang terakhir yaitu penerapan kognitif sosial dalam pembelajaran anak usia dini atau anak MISD. Penelitian Uhamisastra dan Yudiana 2003 menghasilkan konklusi bahwa penjas dengan materi khusus yaitu keterampilan olahraga tertutup dan keterampilan olahraga terbuka atau efektif untuk mengembangkan kecerdasan emosional siswa SD. Penelitian yang dilakukan Rustiana juga melaporkan tentang pengaruh pendidikan jasmani harmoni, kombinasi dari keterampilan gerak dasar, permainan atau games, dan tari massal atau tari saman dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa sekolah dasar. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Teori kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap individu, juga melihat model-model atau contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesiapan perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka.